Kenapa sih harus ada mata kuliah metodologi penelitian? Ya, yang D3 aja ada yang pindahan RPL, tetap harus ngambil mata kuliah metodologi penelitian. Karena kenapa? Itu apa bedanya D3 dengan S1? S1 itu mengembangkan ilmu pengetahuan CPL-nya ya. Supaya pembelajarannya kalian memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Recording in progress. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu sains itu muncul dari apa sih sebetulnya? Gitu ya. Pengembangan ilmu pengetahuan kalian kalau baca sejarah, bagaimana listrik ditemukan, bagaimana sifat cahaya, bagaimana optik, ya semua itu adalah dari pengamatan fenomena alam. Ya, lalu muncul ide juga sama berdasarkan fenomena alam. Demikian juga ya kita ya meneliti itu adalah suatu fenomena alam. Fenomena alam. Ya, sehingga apa yang kita amati, kita bicara pada sesuatu yang kita amati. Jadi kalau dalam penelitian nggak boleh overclaim. Overclaim. Overclaim kita mengklaim sesuatu bahwa ini, gitu ya. Jadi kita hanya bicara pada sesuatu objek yang kita teliti dengan segala pembatasannya tentunya. Itu sehingga jelas harus tertulis metodenya, sampelnya, subjeknya gitu ya. Kenapa ibu suka kalau nanti dalam literatur review nggak boleh nggak ditulis, apalagi yang bahan alam. Lingkungan pun sama, lingkungan bahkan lebih detail. Kalau mau menyimpulkan bahwa Bogor tercemar misalnya, kapan samplingnya, titik mana yang diambil, parameternya apa. Nah, jadi orang sains itu nggak boleh bicara overclaim di luar jangkauan yang kita lakukan. Maka harus jelas, gitu ya. Jelas sesuatu subjeknya apa, bagaimana kita samplingnya, bagaimana menganalisisnya, ya. Bicaralah seputar yang kita lakukan. Ya. Ya, seperti itu. Oke, ya. Pengertian metodologi penelitian ini dari segi ilmu itu ya, karena penelitian itu mungkin ada penelitian sains, ada sosial. Bahkan kalau sosial, siapa yang berminat meneliti sosial ada terkadang mahasiswa itu kimia juga pernah ada yang beririsan ke melibatkan makhluk hidup terkait bagian dari organ hidup yang dianalisis. Misalnya darah, rambut. Nah, kan harus ada deskripsi rambut itu rambut siapa, orangnya bagaimana, ya umurnya, bukan hanya deskripsi si personnya itu. Ya keturunannya karena ngaruh nanti komposisi. Ya kalau sampai seperti itu. Nah, metodologi penelitian ini adalah cabang ilmu yang membahas cara atau metode yang digunakan dalam penelitian. Kita bicara penelitian sains, ya, sains itu. Mau meneliti sains, karena kalau sosial lain lagi. Ya.
Seperti itu ya. Gitu. Nah, penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Ya, akan sesuatu. Jadi mencari jawaban, mencari kebenaran, mengamati fenomena, itulah penelitian. Jadi belum tentu jadi produk, belum tentu ingin tahu aja sebetulnya. Rasa ingin tahu. Jadi kalian nanti bukan fokus kepada mau menentukan ini, tapi gitu. Karena mahasiswa suka fokus pada parameter. Gitu ya. Kenapa kamu meneliti ini? Pengen itu nilai IC 50-nya misalnya, ya. Jadi harus bicara itu nanti kalau sudah ujiannya, levelnya ujian harus kita mampu menyampaikan secara komprehensif latar belakangnya, metodenya hingga kesimpulannya. Itulah nanti ujian skripsi, ya. Karena mahasiswa CPL sarjana itu harus mampu mengidentifikasi masalah, melakukan analisis, mengambil kesimpulan. Nah, itu. Jadi ada standar capaian untuk jadi sarjana kimia, kata-kata kunci yang bisa di-cover ketika kalian melakukan skripsi dan diuji saat sidang. Nah, itulah gongnya menjadi sarjana kimia. Jadi skripsi ini salah satu bentuk ujian akhir untuk mencapai suatu capaian yang unjuk kerja atau kriteria, ya, komponen-komponen yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kimia. Ingat, salah satu bentuk ujian tugas akhir skripsi itu bukan wajib, ya. Ada nanti bentuk lainnya adalah artikel misalnya. Kalau kalian artikelnya publish langsung Q1, Q2 atau Sinta 2 udah lolos, gak perlu ujian skripsi. Ada yang kategori itu. Nanti itu sedang digodok di fakultas aturan-aturan itu, ya. Itu yang lolos PKM sebagai ketua, emang penelitiannya misalnya tidak perlu ujian seminar proposal. Siapa yang mengajukan PKM sekarang? Siapa yang punya mengajukan PKM sekarang sebagai ketua, dan itu skripsinya dia kan ngajak adik-adik kelasnya mah hanya sebagai pelengkap anggota, karena disyarat harus 3 minimal gitu, ya. Tapi itu betul-betul ide dia, mau penelitian dia yang nulis, bukan ditulisin oleh dosennya. Nah, itu nanti kita akan upayakan di fakultas gitu, bahwa lolos dari seminar proposal kalau didanai PKM bisa, ya, lolos nasional, karena itu udah digodokkan oleh para reviewer nasional. Nah, itu upaya nanti membuktikan suatu fenomena alam, ya. Kegiatan penelitian itu seperti itu, bisa mencari kebenaran. Itu katanya cari kebenaran gini, katanya daun ini bisa mengobati, dulu lagi kecil tuh ada lagunya, daun babadotan gitu, ya. Nah, daun babadotan itu bisa mengobati luka, bener gak ya? Gitu kan? Kan mencari kebenaran kita, bener gak ya? Kalau benar harus dibuktikan dengan apa nih? Bahwa dia bisa mengobati luka. Nah, gitu. Kita berpikir secara ilmiah, mengobati luka, ujinya bagaimana ya? Ada siapakah senyawanya di sana? Sehingga dilakukanlah penelitian ekstraksi daun babadotan, ujinya anti apa? Uji anti luka bakar atau mau uji anti bakteri, kan bisa. Uji luka juga beragam, ya, mencegah dari infeksi atau dia memperbaiki struktur sel lebih cepat. Nah, dari situ, dari fenomena alam yang belum terbuktikan kebenarannya, kita juga bisa meneliti. Sehingga di latar belakang bisa aja tuh secara empiris nenek moyang kita sudah menggunakannya untuk mengobati ini. Tapi secara ilmiah belum dibuktikan
membuktikan kemampuan tersebut gitu ya. Dan belum diketahui senyawa apa yang terkandung dalam gitu zat tersebut sehingga bisa memiliki gitu kemampuan untuk mengobati itu. Nah, itulah ya yang kita buktikan dalam penelitian. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait ide penelitiannya? Silakan. Boleh. Pengen tahu apa sih atau apa? Caranya ke sini ada nggak? Udah mulai? Udah cari ide-ide? Ada pertanyaan sampai sini? Udah ada ide? Ya, terus kita mencari kebenaran ilmiah yang hanya bicara pada lingkup tersebut. Ya, kenapa tadi saya suka berkata overclaim itu kayak uji antioksidan. Uji antioksidan kita baru mengujinya secara in vitro. In vitro ya, efek antioksidan hanya diujikan dengan DPPH. Misalkan bagaimana dia menghalangi radikal bebas, ya, kaitannya bekerjanya dengan DPPH. Padahal di dalam tubuh tidak seperti itu, hanya model, ya. In vitro itu hanya dilakukan di dalam lab dengan alat gelas, gitu. Padahal di dalam tubuh mekanisme antioksidan itu banyak banget jalurnya dan komprehensif gitu. Sehingga kalau ujinya baru in vitro sebetulnya baru potensi antioksidan gitu. Potensi atau aktivitas antioksidan, belum kemampuan antioksidan yang sebenarnya, baru menguji potensinya karena mekanisme antioksidan itu juga beragam ya. Secara in vitro aja udah ada berapa metode, DPPH, UPRA, PRAP ya, semua tiga-tiganya itu beda reaksinya, sehingga nggak aneh kalau kita melihat kita menguji nilai-nilainya beda-beda. Tergantung senyawa targetnya, setiap metode itu ada standarnya ya, standarnya. Upayakan apa yang mau kita targetkan dekat dengan standar yang ada dalam metode tersebut. Tahu maksudnya? Ya, kalau misalkan target senyawa kita mirip dengan quercetin, maka pakai metode apa? Itu mirip dengan DPPH, maka pakai metode apa? Itu kedekatan, selalu nanti sandingkan kedekatan struktur senyawa target dengan metodenya. Gitu ya, metodenya. Ibu dulu waktu ujian ya, waktu disertasi, Ibu menguji antihipertensi dari propolis. Ibu pakai dua metode induksi hipertensi tikus dibuat hipertensi. Penyebab hipertensi itu ada beragam, ada genetik, ada kerusakan pankreas, ya, ada karena gaya hidup dengan asupan garam yang tinggi. Nah, meneliti sampai dengan 2 cara. Satu, tikusnya dikasih makan banyak garam, jadi makanannya ditambah garam jadi lebih asin, dan itu terbukti. Tikus dikasih makan garam 2 minggu langsung tekanan darahnya naik tinggi. Yang satu lagi ibu rusak selnya ya, sel pankreasnya dengan obat yang merusak sel pankreas ya, dengan penghambat enzim ya. Ya, dia merusak sel pankreas, jadi udah rusak, nanti bisa diperbaiki enggak dengan propolis. Nah, itu kedekatannya mana yang bisa memperbaiki obat
darah tinggi itu kan banyak ya, ada kapropril, ada apa lagi senyawa-senyawanya ya, banyak elanapril, ada apa jenis-jenisnya lah, ada berapa macam, dan itu kita pelajari yang dekat dengan senyawa kita, senyawa yang kita uji ya, kemungkinan besarnya bisa berdampak sebagai antihipertensi melalui mekanisme apa? Kedekatannya dengan obat yang selama ini beredar, karena akan dibandingkan dengan kontrol positifnya, dia itu mirip bekerjanya dengan obat ini, maka sandingkanlah dengan obat itu dengan mekanisme yang sama, bagaimana dampaknya. Itu terbukti ya, di disertasiku membuktikan bahwa ternyata propolis dampaknya lebih besar dibandingkan obat sintesis captopril. Ya, kenapa kelebihannya? Karena dia bisa bekerja melalui berbagai jalur. Ya, jadi seperti itu. Jadi hati-hati kalian ketika memilih standar, memilih metode uji, ya bukan hanya sekedar yang ada di aja di lab, harus punya alasan. Saat penelitian, saat sempro itu nanti ditanya, kenapa pilih metode ini? Ya, dan jawabannya harus komprehensif seperti itu ya. Nah, metode ilmiah ini tadi, kenapa metode ilmiah ini dalam medlit ini tadi bersistem, bermetode, berobjek, dan berlaku? Nah itu contoh yang Ibu berikan tadi, bahwa kita bukan hanya ngikutin ini, ngikutin itu, tapi metode, objek itu harus menjadi dasar. Kenapa kita pilih metode ini, uji ini, dasarnya ini. Bahwa dalam metode ilmiah itu harus bersistem, bermetode, dan berobjek, serta nanti akan apakah kesimpulannya berlaku umum atau tidak. Kalau berlaku umum, maka kita sampelnya harus seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Ibu. Oke, kita paham ya, mau penelitiannya gimana? Nah, ini nanti mungkin kalau contohnya sudah kalian ingat, kemarin Ibu ingatkan segera menulis draft sejadi-jadinya, segera menulis. Mungkin minggu depan kita sampaikan materi, bisa contoh siapa yang mau mulai dibahas ya, gitu, mau sampai jadi proposal boleh ya, bahkan karena penelitian itu boleh kalian uji pendahuluan, boleh Pak ya. Jangan sampai kalian berpikiran bahwa penelitian itu nggak boleh dilakukan kalau belum sempro. Boleh sebelum sempro, boleh aja sebetulnya. Kalau kita sudah memastikan bahwa metode ilmiah ini sudah kita penuhi. Sudah kita penuhi dan kita yakin bahwa kemungkinan-kemungkinan saran itu sudah tercover semua. Sehingga jangan udah selesai nanti diberikan saran, sampelnya udah habis. Kita berupaya pekerjaan itu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya mengcover apa yang kita inginkan. Jangan dikurangi duluan gitu, dikurangi duluan udah ya udah, kan itu mahal gitu, disiasati bisa dikerjakan di kampus apa aja, atau yang belum bisa pun boleh memulai misalnya ya dengan mengajukan ke kampus, saya bisa mengerjakan tapi nanti saya bawa bahannya misalnya ya, itu di kantor ada bahannya tapi nggak boleh mengerjakan begitu, ada standarnya gitu tapi sulit kerjakan di kantor, saya kerjakan hari Minggu di kampus misalkan karena pekerjaannya banyak atau nggak ada izinnya dan lain-lain, tapi bahannya ada atau dari teman bahannya ada, karena bisa jadi alatnya ada di kampus tapi tidak terbiasa dilakukan di kampus karena belum ada bahan kimianya misalnya ya gitu. Jadi kalian bisa mengembangkan itu, sangat mungkin sebetulnya, jangan semua jadi masalah ya.
Siapa yang sudah punya ide? Nah, silakan ya. Nah, ini Ibu minta kalian nih tugas satu. Tugas satu, kalian jalan-jalan. Boleh punya ibu skripsi ibu tuh ada di ruang sidang. Kalau mau minjem skripsi yang punya ibu bimbingan ibu, minta aja ke Mbak Arfi. Sengaja saya simpan di ruang sidang karena ada lemari yang kosong. Silakan mahasiswa boleh minjem karena kalau di perpus itu suka susah minjem. Kalaupun cuma dipoto-foto kalian repot ya gitu. Kalian repot bisa diambil nanti mungkin juga ibu akan mengirim contoh ke siapa ya PJ-nya berapa ya contoh skripsi bidang bahan alam lingkungan nanti ibu berikan contohnya ya Rafa ya nanti ingatkan ibu ya biar yang udah tertata skripsi kimia tuh seperti apa ya gitu. Nah tolong ambil skripsi yang paling mirip dengan bidang minat kalian kalau perlu mirip banget misalnya yang bahan alam mirip banget cuma ganti sampelnya aja sehingga udah bisa nulis sampai lengkap nih tinggal menggali aja reviewnya aja gitu ya jadi kenapa ibu tugas satu ini ambil skripsi dari Unpad ya yang paling mirip dengan kalian itu mulai menulis ini ya gitu mulai menulis ya nanti data apa kenapa ibu di sini habis bab 3 metode langsung kesimpulan kalian punya target mau nyimpulin sesuai tujuan pengennya dapat data apa sehingga parameternya nanti apa aja yang harus dilakukan gitu ya jelas real punya bakal dapat angka ini gitu ya bukan hanya sekedar narasi normatif jadi tidak jelas ini berpengaruh terhadap ini tapi angkanya berapa ujinya nanti apakah uji statistik atau tidak selalu ya jadi dalam penelitian jangan takut dengan uji statistik juga tidak selalu statistik itu dilakukan digunakan ya tergantung kepentingan apakah kita kesulitan mengambil kesimpulan maka statistik sebagai alat bantu untuk mengambil kesimpulan karena membandingkan satu perlakuan dengan perlakuan lainnya agak sulit nih takutnya subjektif misalnya maka bantulah dengan statistik kalau tidak perlu ya nggak usah jelas beda target kita maunya dapat berapa ternyata dapat dicapai oleh carinya konsentrasi terendah termurah nah itu tapi target itu tercapai atau kita mau memperoleh yang sesuai standar tertentu standar nasional atau internasional maka nggak perlu statistik itu mana biaya termurah untuk mencapai nilai standar tersebut gitu ya pilih konsentrasi atas atau bawah mirip angkanya kenapa kita harus yang lebih tinggi kalau misalkan angkanya mirip ya angkanya mirip mendekati standar tadi yang kita tuju ya jadi jangan repot dengan apa statistik karena mahasiswa tuh seringkali takut dengan statistik ya padahal statistik itu nggak wajib digunakan dalam suatu penelitian kalau kita targetnya ya membuat produk ngacu suatu standar ya tidak perlu gitu. Lihat nanti sesuai kebutuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan kan? Ibu ada izin pertanyaan nggak? bertanya. Oke. Iya, Diana, ya. Gimana Diana? Untuk yang kesimpulan itu berarti kita masukkan ini ya Bu, parameter apa saja yang kita mau cari, tapi
tanpa data realnya gitu ya Bu? Iya, betul. Gitu ya, gitu. Apa sih yang mau kita cari? Kita pengen ada angka ini, gitu ya. Karena mahasiswa suka lupa nanti di kesimpulan tahu-tahu kalimatnya normatif. Gitu, normatif. Tidak real hasil data kita. Apakah itu menunjukkan yang terbaik saja dengan nilai-nilai tertentu gitu kan yang kita jadi targetkan gitu ya. Gitu. Biar kita orang sains gitu. Untuk menyimpulkan sesuatu butuh bukti, butuh data. Datanya itu berupa angka-angka. Hasil analisis kita, gitu kan? Ya, yang dimaksud kesimpulan angka-angka. Biarkan kalian tuh kesimpulan itu fokus pada angka-angka data hasil penelitian kita. Bukan hanya kalimat normatif. Gitu. Karena banyak banget itu hasilnya udah banyak. Ada senyawa-senyawa. Kesimpulannya cuman singkat banget dan tidak menyajikan data gitu. Dan tidak menyajikan data kan sayang banget tidak menunjukkan itu hasil penelitian kita karena orang akan merujuk tulisan kita bisa jadi tidak membaca isinya, pembahasannya nggak dibaca, datanya metodenya nggak dibaca, cuma dibaca apa abstrak sama abstraknya aja mungkin gitu. Di abstrak itu kita tidak menyajikan data atau di ringkasan ya, kan suka begitu ya, kadang kan kita nge-review itu suka tahu-tahu di ringkasan aja, dia males buka detailnya gitu ya gitu. Tidak dirujuk sehingga data kita, hasil penelitian kita tidak dirujuk oleh orang lain. Makanya di literatur review nanti yang cuman kalimatnya normatif, nanti ibu minta itu bahwa kalian butuh data real hasil penelitian jurnal tertentu. Kenapa di literatur review nanti lakukan literatur review ya yang menyajikan data real. Nah, nanti tugas berikutnya mana ya, ada tabel literatur review, tugas literatur review kalian tabelnya coba. Nanti buka si format contoh literatur reviewnya deh ya. Ya, literatur reviewnya harus detail. Jadi kalau baca jurnal review, nanti kalian harus detail sampelnya apa, jenisnya, asal daerahnya, diambilnya kapan, perlakuannya apa. Itu. Kalau tanaman obat, gitu ya, daun apa, daun mangga, kita analisis daun mangga jenisnya apa, diambil dari daerah mana, kapan diambilnya ya. Karena kalau udah hal tadi tanaman, kita nanti ngaruh apakah dia diambil di musim hujan atau di daerah mana dia ditanamnya ya gitu. Nah itu pengaruh nanti ya. Ya kalau di metabolit sekunder nanti pengaruh ekologi ya, waktu bahkan pemanenan. Kalau kita lihat ya pengolahan pasca panennya diapain, bu, dikeringin dan lain-lain, atau harus detail. Nah di perlakuan nanti disajikan bahwa daun mangga dikeringkan dengan cara apa, diekstrak dengan pelarut apa, metodenya apa, nanti ujinya apa aja, mulai fitokimia, antioksidannya dengan apa misalnya ya itu. Apalagi dianalisis senyawanya dengan apa, Pak FTIR, LCMS atau GCMS atau LCHMRMS, LCMS Kitop. Nah itu karena beda nanti. Itu mohon bisa detail, bukan cuma LCMS MS gitu doang kok. Sebut HRMS. Pakai HRMS. Bahkan tipe dan alatnya juga seringkali harus disebut, karena kalau tidak sama kita dikonfirm bahwa itu kenapa data itu butuh detail, kita butuh
mengkonfirmasi hasil kita sama atau tidak karena adanya persamaan atau perbedaan dari sampel ataupun metode yang kita lakukan. Jadi penelitian itu jadinya tidak masalah karena dikonfirmasinya dengan hal yang sama atau hal yang berbeda gitu ya. Tidak pernah salah sebetulnya. Kalau bingung tidak masuk akal, kita coba ulang. Kalau tetap begitu, ada fenomena apa yang terjadi? Itulah penelitian. Tidak perlu ya, tidak perlu jadi menyalahkan diri ya gitu. Karena ada angkatan 2011 tuh sampai anaknya paling pintar di kelas. Enggak bu, penelitian salah, saya salah. Dia udah menyalahkan penelitiannya hingga nggak mau lulus gitu. Udah menyimpulkan diri, udah nggak apa-apa, apapun hasilnya nanti kita coba bahas. Hanya kita sandingkan dengan literatur review ya gitu. Jadi tugas 1 cari skripsi paling dekat dengan penelitian saudara ya, sehingga harapannya kenapa suruh baca skripsi yang paling dekat, paling mirip, nanti harus jauh lebih baik dari skripsi yang ada. Yang sebelumnya aja udah bagus begitu, kalian harus lebih bagus lagi. Nah, runut, baca, kalian amati Alenia 1 dia isinya apa ya, Alenia 2 apa ya, ikutin sistematika itu. Kalau kalian jeli mengamati itu, menulis itu tinggal gitu lihat ya, bagaimana sistematika orang menulis yang sudah jadi gitu ya. Tapi kalau bisa jangan melihat yang lulusnya dengan cuci gudang ya. Cuci gudang. Kalian sebetulnya bisa lihat NPM-nya berapa, lulusnya kapan. Gitu. Ada sih yang bagus tapi lulusnya lama, tapi kebanyakan tadi cuci gudang itu seringkali ya lulusnya ya udah dilulusin aja daripada DO gitu. Dan berikutnya ketika revisi belum tentu direvisi juga nih, namanya juga ya mahasiswa kalau udah lulus mah susah suruh revisi. Ya, jadi lihat kalau mau lihat contoh skripsi, cari yang lulusnya cepet, tepat waktu lah minimal ya. Tepat waktu ya paling lama 5 tahun lah, jangan yang 6-7 tahun gitu karena itu dicurigai baik cara menulis dan lain-lainnya, takutnya kualitasnya diragukan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kak? Alhamdulillah 42 orang. Harusnya berapa seangkatan berapa? Pak, harusnya berapa orang? Ya. Harusnya di atas 50, Bu. Oke, ibu sih nggak apa-apa. Apalagi ekstensi dimaklum lah ya. Apalagi ada yang sedang sip dan lain-lain. Yang penting tugas dikerjakan dan kalian manfaatkan kesempatan ini lulus tepat waktu. Gitu ya. Ibu coba mereview nanti boleh yang mau kirim apa draftnya boleh mau ibu komentari, nanti ibu coba komentari Japri atau nanti bisa dibahas di kelas juga seperti contohnya ya. Oke, ada pertanyaan kah? Ibu sebentar ya aja ya, jam 10 ibu mau berangkat soalnya mau ada acara dari siang sampai bukber. Ibu, untuk pertemuan selanjutnya tetap di Jumat ya, Bu? Gak apa-apa kan, Bu? Bisa ya, Bu? Jumat berapa Jumat ya? malam. Jumat Sekitar malam. jam 8. Recording stopped. Minggu depan masih nggak ya? Ibu sih sebetulnya kalau bulan puasa itu nggak mau ngajar malam karena takut kalian nggak pada terawih gitu. Nggak suka ngajar malam kalau bulan puasa gitu. Mendingan subuh gitu, tapi subuh tidur lagi ya. Sore. Iya, Bu. Soalnya kalau Sore. misalnya ganti jadwal, kebetulan kita kan di weekday itu malam ada semua udah full. Terus di weekend juga full semua, Bu. Oh gitu. Iya, Karena jadi repot untuk reschedule-nya. ya lihat nanti deh ya. Kalau enggak nanti bisa habis lebaran aja kita padetin juga nggak apa-apa. Kalian Oke, menulis Bu. aja dulu nanti bisa kalau udah
lebaran sih, kalau hari biasa juga ibu hampir tiap malam ngejum. Kalau hari biasa mah, kalau nggak bulan puasa mah, gitu. Ya, pokoknya kalau bulan puasa mah ibu rada menghindari zoom malam. Ya, gitu. Ntar lihat nanti deh, Rafa ingetin ibu dulu aja ya. Gitu. Lihat. Oke Ibu. Oke, yuk segera ditulis dulu ya. Silakan kalian upayakan kalau bisa UTS udah pada punya proposal semua. Gitu. Nah, paling enggak masuk semester 7 Buswa udah bisa akhir semester 6 Buswa bisa mengupload pembimbing, bisa langsung menjadwalkan nanti di awal semester 7 langsung proposal gitu karena semester 7 itu kan diawalinya ketika habis SPP ketika akhir UAS minggu depannya langsung semester baru itu kalau udah bayar SPP udah bisa sempro, nggak usah mulai nunggu jadwal kuliah mulai gitu, nggak usah, kita bisa lebih awal kan berarti berakhir awal Agustus ya, nggak usah nunggu September gitu biasanya begitu biar kalian bisa cepat mulai gitu. Dan penelitian itu boleh dimulai lebih awal tadi, silakan dimulai lebih awal ya, pendahuluan uji-uji ya di perjalanan boleh, sangat memungkinkan ya. Oke, itu nanti Rafa ingatkan ibu lagi aja ya Pak ya. Oke Ibu. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Semangat semuanya ya. Semoga semua lulus cepat dan minimal lulus tepat waktu. Nah, kalau bisa 50% lulus 7 semester. Sisanya 8 semester. Ya, nggak ada yang ketinggalan. Yuk, kita sama-sama masuk sama, lulus pun sama bareng-bareng. Ya, kalau ada kesulitan, baik pribadi maupun hal-hal yang umum maupun khusus, silakan diskusi baik ke dosen walinya atau ke pembimbing atau ke ibu juga selama ibu megang medlit boleh terkait penelitian walaupun bukan bimbingan ibu boleh mau dikoreksi mau apa boleh ya karena kaitannya dengan medlit ya bukan kaitannya sebagai pembimbing. Dari ibu memberikan saran dari sisi sesuai materi metodologi penelitian bukan sebagai pembimbing, tidak masalah ya gitu. Oke, itu aja mungkin pertemuan kita hari ini. Makasih semuanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.